warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Ajeng Febriani Putri. Pada video kali ini, kita masih tetap lanjut membahas tentang cheese coroutine. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya IPv6. Jadi, IPv6 itu apa sih? Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke teman-teman, jadi IPv6 atau definisinya yaitu IPv6 ini singkatan dari Internet Protocol version 6. Ini tuh adalah versi terbaru dari protokol internet, protokol yang digunakan untuk memberikan alamat unik kepada setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi melalui internet maupun jaringan lokal. Nah, IPv6 ini dibuat sebagai pengganti IPv4 karena jumlah alamat IPv4 yang terbatas. IPv6 ini menggunakan 128 bit, sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit saja. Jadi, singkatnya, IPv6 ini adalah sistem pengalamatan jaringan generasi terbaru yang menyediakan alamat IP dalam jumlah sangat besar untuk menghubungkan perangkat di jaringan. Nah, jadi IPv6 ini adalah next levelnya dari IPv4 ya, atau versi terbaru dari IPv4. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perbedaan IPv4 dan juga IPv6. IPv4 ini dikeluarkan pada tahun 1981, sedangkan IPv6 ini dikeluarkan pada tahun 1998. Nah, IPv4 ini menggunakan 32 bit IP, sedangkan IPv6 ini menggunakan 128 bit. Perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Kemudian IPv4 ini ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya seperti 192.168.1 dan .1. Nah, sedangkan IPv6 ini ditulis dalam bentuk heksadesimal. Contohnya 2001.2db8.2.2 dan 1. Kemudian IPv4 ini menggunakan tanda titik seperti ini ya teman-teman. Nah, sedangkan IPv6 ini menggunakan tanda titik 2 seperti ini. Kemudian IPv4 ini mendukung broadcast, sedangkan IPv6 tidak menggunakan broadcast, melainkan menggunakan multicast atau unicast. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada type IPv6 atau tipe IPv6. Ada tipe link lokal, yaitu berfungsi untuk komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau Local Area Network. Range IP-nya yaitu diawali dengan FE biasanya. Kemudian ada type Global Unicast. Nah, ini tuh berfungsi yaitu alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Range-nya biasanya diawali dengan 2 atau 3. 2/3 ya teman-teman. Kemudian ada tipe unique lokal. Nah, fungsinya itu sebagai alamat private IPv6. Range-nya biasanya diawali dengan FC atau FD ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah tipe IPv6. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada address compression. Nah, teman-teman, ini itu adalah bentuk awal dari IPv6 ya. Jadi, di sini tuh adalah bentuk awal dari IPv6. Nah, IPv6 ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita kompres dengan cara menghapus angka 0 yang ada di depan. Contohnya, ini kan 2002. Nah, kita harus menghapus angka 0 yang ada di depan. Karena 2002 ini tidak ada angka 0 di depannya, berarti ya sudah kita tulis 2002 aja lagi di sini. Nah, kemudian untuk DB68 di sini juga tidak ada angka 0 ya teman-teman di depannya. Ya sudah, kita tulis lagi saja DB68. Nah, di sini kan ada angka 0 nih di depannya ya yang 08AB. Nah, ini ada angka 0 di depannya. Kita coret angka 8-nya. Jadi, yang tersisa tinggal 8AB. Nah, kita tulis 8AB-nya di sini. Kemudian untuk 56CA ini kan tidak ada angka 0 di depannya ya. Ya sudah kita tulis lagi saja. Yaitu 56CA. Nah, untuk ini kan angka 0-nya ada 2. Ya sudah, kita juga coret lagi aja dua-duanya ya teman-teman. Karena angka 0-nya sama-sama ada di depan. Berarti yang tersisa tinggal 23 saja. Nah, kita tulis lagi di sini 23-nya. Nah, kemudian ini untuk yang 4, kalau angka 0-nya ada 4, teman-teman,
kita cukup coret 3 aja. Sisanya kita tuliskan ke sini, berarti angka sisanya tinggal 0 aja, 1 gitu ya. Ini juga sama, kita coret 3, satunya kita tulis di sini. Nah, kalau untuk kalau untuk 0-nya 3, ya sudah kita coret juga 3-3-nya ya teman-teman, karena 3-3-nya 0-nya ada di 8. Kecuali kalau di sininya 0, 0, A, kemudian di sininya 0, nah 0-nya tidak usah ditulis, tulis lagi aja di sininya A, 0 gitu. Tapi karena di sini 0-nya ada di depan semuanya, ya sudah kita coret juga semuanya, yang tersisa tinggal A. Kita tuliskan di sini A ya teman-teman. Seperti itu. Nah, notes. Jika ada angka 0 berturut-turut, maka menggunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak apapun 0 yang ada. Contohnya, di sini kan di sini bisa kita sederhanakan kembali ya teman-teman. Nah, ini 2002 kita bisa tulis 2002 lagi di sini. Nah, untuk DB68 bisa kita tulis DB6. Nah, kemudian 8AB kita tulis 8AB. Kemudian 56AC kita tulis seperti ini 56CA. Nah, untuk 23 kita tulis juga 23. Nah, karena ini kan ada angka 0 berturut-turut ya teman-teman. Nah, yang ini ada 0, kemudian ada 0 lagi. Nah, kita tidak usah menulis 0, kemudian titik 20, kemudian 0 lagi, kemudian titik 2 lagi, kemudian A. Tidak usah ya teman-teman. Kita bisa kompres dengan menggunakan titik 2 saja ya teman-teman. Titik 2, kemudian langsung A. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, kesimpulannya teman-teman, jika ada angka 0 berturut-turut sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya beberapa kali pun angka 0, misalkan nih, di sini angka 0, titik 2 angka 0, kemudian ada titik 2 angka 0 lagi, kemudian ada titik 2 angka 0 lagi. Nah, kalian cukup tuliskan titik 2-nya sebanyak 2 kali. Tidak usah misalkan titik 2, karena misalkan 0-nya ada 3 nih, ada 0, 0, 0, 0, 0. 0 titik 20 titik 20 titik 20. Kalian tulisnya di sini titik 2 titik 2 titik 2 titik 2. Tidak usah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada angka 0 berturut-turut, kalian cukup tulis titik 2 aja sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak pun angka 0-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada example atau contoh dari address yang sudah kita kompres. Nah, ini kan bentuk awalnya ya teman-teman. Ini bentuk awal addressnya seperti ini. Jadi, ketika ada angka 0 berturut-turut ya teman-teman, ini ada angka 0 juga, di sini ada angka 0 juga. Nah, jika kalian menuliskan di sini titik 2 di sini, kemudian di sini juga titik 2, nah ini adalah cara yang salah. Cara yang benar yaitu, jika ada 0 berturut-turut di depan atau di belakang, tidak bisa dikompres keduanya. Harus memilih salah satu. Jadi mau kalian kompresnya yang di sini, atau yang di sini. Itu bebas, terserah kalian ya. Nah, ini adalah contoh yang benar. Aku memilih salah satu, yaitu yang aku kompresnya yang di sini. Jadi aku pakainya titik 2-nya yang di sini. Titik 2, titik 2. Nah, yang di sini kita pakainya titik 20, titik 20. Nah, ini adalah cara yang betul. Atau kalian misalkan mau titik 2-nya di sini. Berarti di sini titik 20, titik 20. Tidak bisa di sininya titik 2, kemudian di belakangnya titik 2 lagi. Itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalian harus milih salah satunya aja. Mau di sini atau mau di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada address yang harus kita kompres ya teman-teman. Jadi ini belum aku kompres, kita akan kompres sama-sama. Nah, tapi sebelum itu aku mau nyuruh teman-teman buat coba menghitung atau mengkompres atau menyederhanakan IP yang sudah aku tulis di sini sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis di buku catatan atau di HP juga boleh. Kalau sudah, kita akan cari tahu jawabannya sama-sama. Oke teman-teman, gimana teman-teman udah bisa mengkompres atau menyederhanakan IPv6 yang sudah aku tuliskan di sini? Nah, kalau sudah, mari kita cari tahu jawabannya sama-sama ya. Apakah jawaban teman-teman itu sesuai atau tidak? Nah, di sini aku mau nulisnya di sini aja ya, karena biar lebih rapi. Ini kita akan mengganti warna terlebih dahulu. Misalkan aku mau jadi warna merah ya.
Nah, oke teman-teman, masih ingat kan caranya? Nah, untuk mengkompres atau menyederhanakan address IPv6 ini, cukup menghapus angka 0 di depannya. Nah, kita lihat di sini, apakah 2001 ada angka 0 di depannya? Tidak ada. Ya sudah, kita biarkan. Nah, kalau untuk 0db8 ini ada angka 0 di depannya ya teman-teman. Jadi ini kita hapus. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian untuk 0000 ini bisa kita kompres lagi menggunakan titik 2 sebanyak 2 kali ya teman-teman. Nah, jadi mau seberapa banyak apapun nolnya, kita cukup gunakan titik 2-nya itu sebanyak 2 kali. Jadi ini kita hapus juga. Ini kita hapus juga. Nah, kita sisakan titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, untuk 1428 ini tidak ada angka 0 di depannya. Untuk 57AB ini juga tidak ada angka 0 di depannya. Nah, jadi ini adalah hasil IP yang sudah kita kompres ya, teman-teman. Nah, ini awal mulanya IP-nya seperti ini. Ketika sudah kita kompres atau kita sederhanakan, nah jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, apakah jawaban dari teman-teman betul seperti ini? Nah, sekarang kita akan lanjut untuk IP yang kedua ya, teman-teman. Sini kita mau ganti warna terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk FE80 ini tidak ada angka 0 di depannya, jadi kita biarkan. Nah, untuk 0db8 ini ada angka 0 di depannya, jadi kita hapus angka 0-nya. Kemudian ini juga ada angka 0 di depannya sebanyak 2, jadi kita hapus juga dua-duanya. Nah, ini untuk 0-nya ada berkelipatan ya 0-nya, jadi kita gunakan titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu. Oke, untuk 01AC ini ada angka 0 di depannya, kita hapus. Nah, ini tidak ada. Kemudian untuk 000D ini ada angka 0 sebanyak 3 di depannya. Jadi kita hapus 3-3-nya. Nah, jadi yang tersisa adalah ini. Atau yang sudah kita sederhanakan hasilnya adalah ini ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke yang ketiga. Di sini kita ganti warna terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk 2001 ini tidak ada angka 0-nya, jadi kita biarkan. Nah, untuk 0db8 ini ada angka 0-nya di depannya, jadi kita hapus angka 0-nya. Nah, kemudian ada angka 0 berkelipatan. Kita hapus dan kita ganti dengan titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, ini FF00 karena 00-nya ada di belakang, jadi kita biarkan saja. Karena kita hanya menghapus 00 yang di depannya saja. Nah, ini ada di depan, jadi kita hapus. Kemudian ini sudah tidak ada angka 0 yang di depannya lagi ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya atau hasil yang sudah kita sederhanakan atau kita kompres ya teman-teman. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini adalah awal mula IP itu. Nah, ini adalah hasil dari IP yang sudah kita kompres atau kita sederhanakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau tadi kita mengkompres atau menyederhanakan IP-nya menjadi seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengunkompres atau kita kembalikan lagi bentuk yang sudah seperti ini menjadi bentuk semula dari IPv6 itu sendiri. Nah, caranya itu tidak jauh berbeda dari yang tadi. Nah, ini kita akan ganti terlebih dahulu warnanya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan ada titik 2 sebanyak 2 kali, berarti itu ada angka 0 berkelipatan ya teman-teman. Kita hitung dulu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 heksat. Berarti kita kekurangan 2 heksat. Karena IPv6 ini memiliki 8 heksat ya teman-teman. Nah, karena di sini ada 6, berarti kita kurang 2. Berarti di sini kita tambahkan angka 0 berkelipatan sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke. Kita panjangin dulu. Oke. Di sini kita hitung kembali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah ada 68. Nah, di dalam satu heksat itu memiliki 4 bit. Karena di sini ada A doang, berarti kita tambahin 3 bit lagi. Nah, di sini kita tambahkan 2 bit lagi, yaitu 0-nya sebanyak 3 kali dan di sini 0-nya sebanyak 2 kali.
Berarti masing-masing hexadnya sudah memiliki 4 bit ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini adalah IPP address bentuk awalnya yang sebelum dikompres atau sebelum disederhanakan ya teman-teman. Sekarang kita akan coba di nomor kedua. Di sini kita ganti warna terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita hitung ada 1, 2, 3. Hanya ada 3 hexstat. Berarti kita kekurangan 5 hexstat ya teman-teman. Nah, karena di sini ada angka 2, di sini ada titik 2 berkelipatan. Berarti di sini ada 5 hexstat berjumlah 0000 sebanyak 5 kali. Kita tulis, kita ketik 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita panjangin dulu. Nah, oke. Nah, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah ada 8 hexstat ya. Nah, ini kita tambahkan 0-nya 3 kali karena harus berjumlah 4 bit ya. Nah, jadi ini adalah bentuk awal dari IPP address yang sudah disederhanakan. Dari gini, jadi gini bentuk awalnya ya. Sekarang kita coba yang ketiga. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurangnya 3 ya teman-teman. Di sini berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita panjangin dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini udah ada 8 hexstat ya. Berarti kita di sininya ditambahin 0. Karena ini ada 3. Nah, ini hanya ada 1, 0. Berarti kita tambahin 0-nya sebanyak 3 kali. Karena ini ada angka 2 aja. Berarti kita tambahin 0-nya sebanyak 3 kali. Jadi masing-masingnya punya 4 bit ya teman-teman. Oke, nah ini adalah, yang merah-merah ini adalah bentuk awal dari hexstat yang sudah dikompres. Nah, ini adalah hexstat yang sudah dikompres. Nah, ini kita sudah uncompress atau sudah kita kembalikan ke bentuk awal ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu dia adalah cara untuk mengkompres atau menyederhanakan dan mengunkompres atau mengembalikan lagi IP address seperti semula ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, di sini ada prefix atau total IP IPv6 ya teman-teman. Jadi, seperti yang sudah aku bilang sejak awal, IPv4 ini memiliki 32 bit, sedangkan IPv6 ini memiliki 128 bit. Nah, dalam IPv4 ini memiliki 4 oktet ya. Sini teman-teman lihat 1, 2, 3, 4. Nah, memiliki 4 oktet. Sedangkan IPv6 ini memiliki 8 hexstat. Nah, kalau IPv4 kita sebutnya oktet, kalau IPv6 kita sebutnya hexstat ya teman-teman. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi di IPv6 ini memiliki 8 hexstat. Nah, dalam kalau IPv4 dalam satu oktetnya itu memiliki 8 bit ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dalam satu oktetnya itu memiliki 8 bit. Sedangkan kalau IPv6 dalam satu hexstatnya itu memiliki 16 bit ya teman-teman. Jadi kalau ditotalkan IPv4 itu memiliki 32 bit. Kalau IPv6 ditotalkan memiliki 128 bit.
Nah, jadi itu adalah prefix atau total IP dari IPv4 atau IPv6 ya teman-teman, dan IPv6. Oke, nah itu adalah pengertian seputar IPv6 ya. Sekarang kita akan mengimplementasikan IPv6 ini di Cisco Packet Tracer. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke aplikasinya. Let's go! Oke teman-teman, ini aku udah ada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, jadi di sini aku akan menggunakan 4 device yang terdiri dari 2 router. Ini aku pakai yang tipe 2911 dan 2 PC. Kita akan sambungkan terlebih dahulu. Oke, di sini aku udah sambungin menggunakan kabel. Sekarang aku mau ngasih IP dulu untuk GIG 0/1 ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah topologi yang sudah aku buat. Nah, ini untuk IP-IP-nya. Jadi untuk kabel GIG 0/1 dan GIG 0/0 untuk yang dari router ke router, ini aku pakai yang 2001.db8.23, kemudian .2.2.1/64. Jadi semuanya itu aku pakai 2001.db8 ya. Nah, yang membedakannya itu adalah kalau untuk kabel yang dari router ke PC 0 itu aku pakainya 10.2.2.22. Kemudian ini 10.2.21. Nah, kalau ini 23.2.21, 23.2.22. Nah, kalau yang ini 20.2.22. Kalau yang ini 20.2.21. Dan semuanya itu aku pakai slice 64 ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa langsung mulai konfigurasinya. Di sini kita akan masuk ke ke router 1 dulu. Di sini seperti biasa kita kemudian enable konfigurasi terminal, interface G0/0. Kita nyalakan terlebih dahulu dengan memberikan perintah no shutdown. Kemudian untuk memberikan IP-nya, kita tulis IPv6 address. Nah, ini untuk yang 0/0, berarti kita pakainya yang ini ya teman-teman. Ini kita salin aja. Oke. Nah, kalau sudah interface G0/1, di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian IPv6 address. Untuk yang 0/1, nah berarti yang nyambung dari sini ke sini ya, berarti yang ini. Oke, kalau sudah kita exit. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk router satunya. Di sini kita kemudian enable, konfigurasi terminal, kemudian interface G0/0, G0/0, kemudian kita nyalakan. Kalau sudah IPv6 address yang 0/0 berarti yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Oke, sekarang yang interface G0/1 kita nyalakan. Kemudian IPv6 yang 0/1 berarti yang ini ya teman-teman. Oke. Oke, IPv6 address ya teman-teman. IPv6 address. Oke, kalau sudah kita exit. Nah, kalau sudah jangan lupa kita berikan IP juga untuk PC-nya ya teman-teman. Nah, kita ini salin dulu. Nah, untuk IPv6 ini kita tidak mengisi IP di sini.
tapi mengisi IP di bawahnya. Ini ada IPv6 configuration ya teman-teman. Nah, kita akan mengisi IP-nya di sini ya teman-teman. Nah, untuk slice-nya itu kita ketiknya di sini. Slice 64. Kemudian untuk IPv6 gateway-nya, ini aku salin yang sini ya, karena sama. Ininya kita ganti aja menggunakan 2. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk PC satunya. Kita masukkan di sini. Kemudian slice-nya kita masukkan di sini. Slice 64. Ini kita salin aja. Kemudian kita ganti 2. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba IPv6, konfigurasi IPv6 router statik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ke router 1 aja. Nah, di sini bisa kita berikan perintah IPv6 unicast routing. Kemudian IPv6 root. Nah, kita masukkan IP yang mau kita tuju. Berarti yang ini ya, teman-teman. Nah, karena kan dari sini kita akan menujunya ke sini, berarti kita masukkan yang ini. Oke. Nah, yang ini kita hapus angka 2-nya ya. Langsung saja slice 64. Kemudian kita membutuhkan yang namanya IP next hop. Nah, IP next hop-nya kita akan pakai yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini kita tempel di sini. Nah, kalau ini slice-nya yang dihapus ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita lakukan hal yang sama. IPv6 unicast routing. Kemudian IPv6 root. Nah, karena kita ngisinya di router ini, berarti yang IP yang kita tuju di sini ya. Yang ini berarti. Oke. Seperti biasa, kita hapus 2-nya, langsung slice 64. Kemudian, untuk IP next hop-nya yang ini. Nah, di sini kita hapus yang slice-nya. Oke, kalau sudah, kita akan coba cek dengan memberikan perintah do show IPv6 root. Oke, ini udah ada S ya teman-teman yang artinya statik atau sudah terhubung. Kita coba lihat di sini apakah sama. Do show IPv6 root. Oke, ini juga udah ada S ya atau statik teman-teman yang artinya sudah terhubung. Nah, kita akan coba ping apakah betul terhubung. Nah, di sini akan coba kita ping. Nah, kita ping IP yang ini ya, IP yang kita tuju. Yaitu yang 2001 DB8 20.2-nya 2 kali dan 1. Oke, ini udah ada TTL berarti sudah terhubung ya teman-teman. Nah, coba kita ping di sini apakah sama. Ping berarti 2001 DB8 10 1. Oke, ini juga TTL berarti sudah terhubung. Nah, berarti sudah saling terhubung ya teman-teman. Berarti konfigurasi kita tentang routing statik sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba IPv6 pada dynamic routing. Nah, tapi sebelum itu kita akan membuang dulu device ini, karena kita akan mencoba di device baru ya teman-teman. Oke, nah kita akan mencoba di device baru, ini isinya yang baru. Oke teman-teman, ini udah jadi ya topologinya ya sama yang seperti tadi. Nah, untuk dynamic routing ini sebelumnya kita akan mengaktifkan dulu atau menyalakan dulu kabel-kabelnya yang dari PC ke router, yang dari router ke router, yang dari router ke PC berikutnya. Nah, caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini aku bakal percepat aja karena caranya ya sama seperti tadi ya, kayak di sini kita 0, kemudian enable, kemudian konfigurasi sama ya seperti tadi.
Oke teman-teman, untuk router dan PC-nya semuanya sudah aku berikan IP dan sudah aku nyalakan. Nah sekarang kita bisa langsung masuk ke konfigurasi dynamic routing-nya. Seperti biasa kita masuk ke router yang sebelah sini terlebih dahulu. Nah di sini kita berikan perintah yang sama seperti tadi, yaitu IPv6 unicast routing. Nah di sini kita menggunakan perintah IPv6 root OSPF 1 ya. Maaf teman-teman, harusnya IPv6 router ya harusnya. Router OSPF 1 ya. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan router ID-nya, yaitu aku pakai 10.10.10.1. Nah, jadi ini adalah ID ya, teman-teman. Kemudian di sini interface G0/0 IPv6 OSPF 1 area 0. Nah, kemudian interface G0/1 IPv6 OSPF OSPF 1 area 0. Oke, kalau sudah kita lakukan hal yang sama untuk router satunya. Di sini IPv6 unicast routing. Kemudian IPv6 router OSPF 2. Oke. Kemudian kita berikan ID-nya, yaitu router ID. Aku pakai 10.10.10.2. Kemudian interface G0/0 IPv6 OSPF 2 area 0. Kemudian interface G0/1 interface G0/1 dengan IPv6 OSPF 2 area 0 ya. Oke, di sini kita akan coba cek do show IPv6 root. Oke, di sini udah ada O ya teman-teman, atau OSPF. Nah, berarti ini sudah terhubung. Kita coba cek di sini juga. Do show IPv6 root. Oke, di sini juga ada O ya teman-teman, atau sudah terhubung. Nah, kita akan coba tes ping di PC. Kita ke command prompt. Ping 2001 DB8 20.2-nya 2 kali 1. Nah, ini data TL atau sudah terhubung ya teman-teman ke sini. Nah, sekarang kita coba di sini. Ping 2001 DB8 10 1. Nah, di sini juga sudah TTL atau sudah terhubung ya teman-teman. Berarti dari PC ke sini, dari PC sini ke PC sini sudah terhubung, dari PC sini ke PC sini juga sudah terhubung. Berarti mereka sudah saling terhubung, yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, nah jadi videonya mungkin cukup sampai sekian. Itu dia adalah cara atau implementasi static routing dan dynamic routing pada IPv6 ya teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye!